Ya, pagi ini saya memberikan keterampilan mengajar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Untuk itu, sebelum kami memulai dengan materi, kami bersyukur kepada Tuhan sebab karena Tuhan baik. Untuk itu, di pagi ini saya akan memulai dengan 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru untuk wajib melaksanakan tugas seorang guru kepada sekolah atau siswa di sekolah. Oke, yang pertama kita akan lanjut. Yang pertama, keterampilan bertanya. Pada akhirnya melalui pertanyaan kita akan memenuhi pendapatan informasi tentang apa saja yang kita ketahui. Demikian dengan proses siswa ini menunjukkan adanya interaksi di kelas dan dinamis ikuti arah kegiatan dan lebih efektif. Pertanyaan yang diajukan cukup bobot, mudah mengerti, relevan dan topik yang dibicarakan. Tujuan guru mengajukan pertanyaan antara lain adalah: 1. Menimbulkan rasa keinginan. 2. Merancang fungsi berpikir. 3. Memfokuskan perhatian siswa. 4. 5. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Pertama, kami ajukan 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Pemula maupun yang sudah profesional, karena dengan mengajukan pertanyaan baik guru maupun siswa akan mendapatkan upaya timbal balik komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam keterampilan bertanya dasar dan pertanyaan lanjut, teknik pertanyaan jenis dan pertanyaan berikutnya dan selanjutnya. Oke, nomor 2, keterampilan memberikan penguatan. Saya memberikan penguatan kepada adik-adik di kelas ini. Siswa, orang sekolah itu dasar adalah doa, setia, taat, supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa bawa pesawat, supaya kita bisa jadi guru, supaya kita jadi mantri dan lain-lain, bisa dapat uang, bisa kerja karena orang sekolah. Untuk itu kepada siswa di kelas ini harus memiliki kesetiaan, kejujuran, taat kepada orang tua, dan rajin belajar agar kita juga jadi bisa. Jadi metode yang kita gunakan ini secara dalam kegiatan pembelajaran variasi mengajukan dan tindakan ini nomor 3 ya. Dan pembuatan guru sengaja maupun secara spontan yang dimaksudkan untuk mengacu peningkatan perhatian siswa selama pembelajaran langsung. Tujuan utama guru mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita pembelajaran di luar, di dalam, kegiatan apa saja, lomba, semua untuk bagaimana caranya siswa itu pintar harus kita bervariasi. Mengajar di ruang, mengajar di dalam, di luar, di dalam, memberikan variasi kepada siswa agar siswa itu mampu belajar, mampu bersaing, mampu mengerti, dan mampu beradaptasi dengan guru dan siswa. Oke, kita beralih ke nomor 4. Keterampilan menjelaskan. Ada diantaranya unsur-unsur berkaitan dengan penggunaan hukum rumus yang sesuai dengan hubungan. Pemahaman siswa membutuhkan dan meluas cakrawala serta mengadaptasi
konsep yang dilakukan oleh guru kepada siswa harus mengerti, memahami, dan menjalankan agar siswa itu cerdas, mampu bersaing dan berkembang secara dunia pendidikan di dalam dan luar, sama seperti teman-teman kita di yang lain. Sumber belajar kegiatan menjelaskan dan kegiatan pembelajaran kita dibagi ini untuk membantu siswa memahami berbagai konsep hukum prosedur. Jadi setiap materi, setiap kegiatan yang kita lakukan harus memahami, beroleh agar supaya siswa itu mampu belajar, mampu bersaing, mampu cerdas untuk berkembang dalam salah satu bidang pendidikan. Nomor 5, keterampilan membuka dan menutup. Kita sudah membuka pembelajaran dari awal dengan doa dan menjelaskan ucapan selamat kepada siswa. Para guru juga mengikuti perkembangan kondisi siswa yang ada di kelas, dan saat presentasi materi juga harus menguasai kepada siswa. Dan ketika kita belajari, selesai kegiatan materi kita, pulang juga sesuai dengan waktu yang ditargetkan dan waktu yang kita signifikan. Untuk itu kepada para siswa harus mengikuti sistem yang dilakukan oleh guru. Baik, dan kita melangkah ke nomor berikut, yaitu pengenalan komponen-komponen prinsip dalam membuka pembelajaran hubungan dengan kelas dan banyak hal yang masih mengingat perhatian murid luar ruangan dan di dalam. Jadi setiap kegiatan guru harus posisi ada kepada siswa, posisi pandangan kita ada kepada lingkungan siswa, agar siswa itu ikuti apa yang kita sampaikan, apa yang kita mengajar, apa yang kita melaksanakan, agar mereka juga bisa sama seperti gurunya di kemudian hari. Akhirnya menutup semua rangkaian pertimbangan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita dalam kegiatan itu harus ada penutupan, ucapan selamat tutup, dan ada ucapan selamat membuka, supaya siswa itu terus mengingat dan terus maju dalam perspektif pendidikan yang kita lakukan di sebuah sekolah. Ya, kami gunakan sementara kami mengajar di SD Negeri Dagi, Kabupaten Yahukimo, Distrik Koropun, Kampung Dagi, adalah memiliki ruas dan kapasitas siswa yang cukup untuk kami mengajar dan kerap dengan mereka, agar mereka juga mampu, mereka juga bersaing, mereka juga cerdas untuk kemudian hari. Kami dididik, mengajar, dan mendorong, berikan motivasi agar mereka juga bisa. Oke, sekarang saya diskusi dengan kelompok ini. Materi yang kita berikan itu adalah untuk bagaimana caranya siswa ini harus pintar membaca, menulis sesuai dengan huruf, sesuai dengan pembelajaran. Nah, sementara ini ada K13, ada edisi revisi K17. Jadi kita harus ikuti sesuai dengan kurikulum yang ada, sehingga kita juga bisa manfaat dalam sebuah kegiatan pembelajaran di bidang pendidikan sekolah dasar. Untuk itu di kelompok ini harus semangat, dan jiwa semangat itu terus bangkitkan untuk belajar, bersaing, dan maju kepada pendidikan, agar generasi kita, masa depan hidup kita lebih baik dan cerdas. Bagaimana, bisa atau tidak? Oke, senang. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok ini, luar biasa. Semangatnya cukup bagus dan terus tingkatkan. Kita lanjut lagi. Nomor 7,
Di ruangan ini nomor 7 adalah keterampilan pengelolaan kelas, sehingga saya akan menjelaskan. Di ruangan ini cukup siswanya yang masuk ada 6 siswa, ada 10 siswa, yang tidak masuk ada 5 siswa. Jadi semuanya 15. 15 ini yang tidak masuk 5 siswa, mungkin karena kesibukan atau bantu orang tua dan lain-lain. Tetapi terus kita ingatkan supaya ke depan akan masuk kembali seperti adik-adik yang masuk, anak-anak yang masuk. Di antaranya absen bagus sudah jalankan, dan tidak ada yang malba, tidak ada yang bolos, tidak ada yang main-main di ruang kelas. Ikuti waktu yang kita tentukan, terus ikuti sampai kita istirahat dan pulang. Sehingga saya juga sampaikan terima kasih kepada ruangan kelas ini untuk tahap semangat belajar. Semoga manfaat materi yang kami berikan ini untuk demi masa depan adik-adik dan anak-anak. Terima kasih. Kita akan melangkah lagi. Yang berikut adalah keterampilan nomor 8, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ya, saya berikan kelompok kecil ini agar supaya dari pencapaian secara fisik maupun pengajaran ilmiah dalam batas yang kita gunakan adalah ada 2 kelompok. Dari ini ada kelompok yang bisa memahami dan menulis dan bisa mengerti, dan ada 2-3 kelompok yang tidak bisa membaca dan masih dalam proses. Maka kita akan minggu depan kita posisikan yang membaca, yang menulis akan posisi ke uruan bangku sebelah, dan yang lain kita akan atur ke bangku sebelah, dan kita akan mengajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa agar supaya mereka juga lebih memahami dan lebih mengerti untuk sama seperti teman-teman mereka, yang teman-teman kita yang lain lebih bisa untuk belajar. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan di siang ini. Semuanya terima kasih, semangat itu terus ditingkatkan. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan, ya terima kasih semuanya. Yang tidak masuk kita sampaikan minggu depan atau pertemuan berikut bisa hadir, dan yang hadir terima kasih. Sebelumnya kita mengakhiri pertemuan kita di siang ini. Tugas yang saya berikan itu kerjakan. Pertanyaan ada 5 nomor, ya 5 nomor ini perlu dikerjakan di rumah. Ya, pertanyaan 5 ini saya berikan kepada adik-adik di kelas ini untuk bekerja di rumah dan harus jawab. Dan pertemuan besok atau lusa bisa bawa kembali, nanti saya kasih nilai ya. Mungkin itu saja, dan pertemuan pada hari ini sekian. Dan sebelum kita mengakhiri hari ini, Kamis tanggal 22 Januari 2021 di SD Negeri Dagi, kami menutup. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya, dan kita akan mengakhiri pertemuan. Selamat siang, dan kita berdoa. Berdoa selesai, semoga hati-hati pulang di tempat masing-masing, dan besok akan kembali. Shalom, selamat siang.